Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Esti Aulia Felulaiti. Aku adalah mahasiswa semester 7 dari Universitas Tidar. Oke, di sini aku membuat video untuk mempresentasikan mengenai materi yang udah aku susun dalam bentuk PPT, yaitu materi tentang metodologi audit sektor publik, yaitu pengumpulan data dan juga analisis data. Oke, langsung aja ke slide selanjutnya. Dalam metodologi audit sektor publik, pengumpulan data dan juga analisis data, terdapat 4 poin yang harus dipelajari. Yang pertama yaitu teori metodologi audit sektor publik, kemudian yang kedua sistem program audit sektor publik, kemudian yang ketiga yaitu siklus metodologi audit sektor publik, dan juga yang terakhir yaitu teknik metodologi audit sektor publik. Dalam slide ini yaitu mengenai teori metodologi audit sektor publik, di mana di dalamnya terdapat perkembangan pembuatan program audit. Yang pertama yaitu pembuatan program audit. Dalam pembuatan program audit sektor publik, terdata mengalami perkembangan dari masa ke masa. Dari audit keuangan sektor publik yaitu audit saldo, kemudian audit kinerja keuangan sektor publik atau audit atas penggunaan akun, hingga audit kinerja program atau audit atas program yang menggunakan akun. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada audit laporan keuangan atau financial statement audit. Adalah kegiatan memperoleh dan mengevaluasi bukti tentang laporan entitas dengan maksud agar dapat memberikan pendapat apakah laporan-laporan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU. Untuk yang kedua yaitu audit kinerja keuangan, di mana audit ini adalah pengkajian atas setiap bagian organisasi terhadap prosedur standar operasional standar dan metode yang diterapkan oleh suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan atau 3E. Menurut BPKP, audit atas pengelolaan akun merupakan audit untuk menilai pencapaian kinerja tugas dan fungsi entitas sektor publik, serta memberi rekomendasi perbaikan dan permasalahan yang ditemukan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga keekonomisan atau 3E yang tadi telah disebutkan. Untuk contoh audit atas pengelolaan akun, ada beberapa contoh. Yang pertama, audit operasional dana rekonsentrasi. Yang kedua, audit operasional bidang pendidikan dan juga manajemen pendidikan. Kemudian yang ketiga, audit operasional atas pengelolaan PNBP. Yang keempat, audit operasional bantuan Raskin. Yang kelima, monitoring pelaksanaan prioritas pengembangan. Kemudian yang keenam yaitu optimalisasi penerimaan negara. Pengembangan pembuatan program audit. Yang ketiga yaitu audit kinerja program, di mana audit ini merupakan tinjauan atas suatu program yang dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi bagi organisasi mengenai biaya dan kepemimpinan, serta memberikan evaluasi yang terukur mengenai output, pendapat atau profit, dan manfaat atau outcome, yaitu meningkatkan kesejahteraan pegawai atau nilai organisasi, dan lain-lain akibat pencapaian program, dan juga dampak atau efek dari suatu program terutama terhadap lingkungan organisasi. Contoh audit atas program yang menggunakan akun yaitu audit program keluarga berencana, audit keberhasilan peningkatan ketersediaan obat publik, audit keberhasilan PNPM Mandiri, audit program BOS, audit program wajar Dikdas, dan juga audit ketahanan pangan. Materi selanjutnya yaitu ada sistem program audit sektor publik. Sistem program audit sektor publik terbagi dalam 3, yaitu audit atas saldo, audit atas pengelolaan akun, dan juga audit atas program yang menggunakan akun tersebut. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk audit atas saldo, yaitu audit keuangan adalah audit terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan atau organisasi yang akan menghasilkan pendapatan atau opini pihak ketiga mengenai relevansi, akurasi, dan juga kelengkapan laporan-laporan tersebut. Tujuan audit atas saldo itu sendiri di mana bersumber dari Satuan Pengawas Internal Universitas Brawijaya Online adalah yang pertama,
untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan yang memadai. Kemudian yang kedua, memberikan keyakinan yang memadai bagi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan juga ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan pernyataan tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu melaporkan hasil audit dengan data yang memadai dan memberikan masukan kepada pimpinan dan bagian terkait agar dapat melakukan perbaikan. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua ada audit atas pengelolaan akun. Konsep yang pertama dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah ekonomi, yang berarti perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Konsep yang kedua yaitu dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efisiensi, yang berarti pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau menggunakan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output atau input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Dapat disimpulkan bahwa ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Untuk dapat mengetahui apakah organisasi telah menghasilkan output yang optimal dengan sumber daya yang dimilikinya, auditor membandingkan output yang telah dicapai pada periode yang bersangkutan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan unit lain pada organisasi yang sama atau pada organisasi yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu ada audit atas program yang menggunakan akun tersebut. Konsep yang ketiga dalam pengelolaan organisasi sektor publik adalah efektivitas. Efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara outcome dengan income. Outcome sering dikaitkan dengan tujuan atau objektif atau target yang hendak dicapai. Jadi, dapat dikatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Sedangkan, menurut Audit Commission pada tahun 1986, dengan pencapaian disebutkan bahwa efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuan-tujuannya. Tingkat komplain dari tingkat permintaan dari pengguna jasa dapat dijadikan sebagai pengukuran standar kinerja yang sederhana untuk berbagai jasa. Evaluasi terhadap pelaksanaan suatu program hendaknya mempertimbangkan apakah program tersebut relevan atau realistis, apakah ada pengaruh dari program tersebut, apakah program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah ada cara-cara yang lebih baik dalam mencapai hasil tersebut. Siklus metodologi audit sektor publik, di mana dalam siklus ini terdapat beberapa siklus yang dapat digunakan untuk pengumpulan data. Mari kita bahas untuk slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu siklus metodologi audit sektor publik, di mana di sini terdapat beberapa siklus. Siklus yang pertama yaitu wawancara. Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan juga pewawancara. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh pewawancara. Tahap dalam wawancara sendiri adalah yang pertama pembukaan, yang kedua isi wawancara, dan juga yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Kemudian yang kedua yaitu mereview dokumen, di mana di sini terdapat dua langkah. Yang pertama yaitu kebijakan dan juga prosedur, di mana tinjauan atas kebijakan dan juga prosedur dari fungsi yang diaudit guna menentukan area atau bidang yang memungkinkan dapat diukur dan dinilai dan menentukan apakah fungsi tersebut berjalan atau beroperasi sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen. Kemudian yang kedua yaitu laporan terdahulu. Kegiatan meninjau atas kertas kerja audit terdahulu, temuan audit sebelumnya yang relevan, bagian organisasi, permanent file, dan dokumen lain yang dapat membantu faktor auditor dalam memahami bagian atau fungsi yang diaudit.
Kemudian siklus yang ketiga yaitu observasi, di mana di sini terdapat pengamatan lapangan yang diarahkan kepada fasilitas, peralatan, pegawai, dan operasi atau kegiatan yang dilakukan secara singkat atau selintas dan bersifat umum dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai objek yang diamatinya. Kemudian yang kedua yaitu tinjauan atas kegiatan tertentu secara bertahap dari awal sampai akhir pada observasi tersebut. Selain siklus metodologi audit sektor publik yang telah aku sebutkan tadi, ada nih satu siklus di mana siklus analisis data. Perbedaan yang diamati dikategorikan sebagai koreksi atau kesalahan dengan kesalahan yang telah diklarifikasikan menurut signifikasi mereka. Temuan audit kemudian disusun dan dilaporkan kepada auditor yang relevan dari masing-masing entitas pelapor untuk dikonfirmasi sebelum representasi dengan manajemen pelaporan entitas. Kesalahan diklarifikasikan berdasarkan jenis seperti numerik, teks, penghilangan halaman, dan presentasi atau format, dan dianggap signifikan di mana informasi tidak benar atau memiliki potensi untuk membingungkan pembaca. Materi selanjutnya yaitu teknik metodologi audit sektor publik. Di dalam teknik ini terdapat beberapa teknik yang dapat dilakukan auditor untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Untuk teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama ada teknik prosedur analisis atau analytical procedure, di mana teknik ini terdiri dari studi dan perbandingan hubungan-hubungan antara data yang telah dikumpulkan tersebut, termasuk perhitungan-perhitungan dan penggunaan rasio sederhana, analisis vertikal atau item-item yang sejenis, perbandingan jumlah dengan data historis atau budget. Data ini akan menghasilkan bukti analisis. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik inspektif. Teknik ini melibatkan penelitian secara cermat terhadap dokumen atau catatan, serta pemeriksaan fisik terhadap sumber-sumber yang berwujud. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik conforming, di mana teknik ini adalah bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang di luar independen. Kemudian teknik yang keempat yaitu teknik inquiring, di mana inquiry ini melibatkan pertanyaan baik lisan maupun tulisan oleh auditor. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik counting. Dua penggunaan yang paling umum dalam counting atau perhitungan adalah yang pertama perhitungan fisik, aktiva berwujud seperti jumlah kas atau persediaan yang ada di organisasi. Dan juga yang kedua yaitu perhitungan untuk dokumen yang diberi nomor sebelumnya. Untuk teknik yang keenam yaitu teknik tracing. Dalam tracing, auditor memilih dokumen yang dibuat ketika transaksi dilaksanakan dan menentukan bahwa informasi yang terdapat dalam dokumen itu telah dicatat secara wajar dalam catatan akuntansi atau jurnal dan juga buku besar. Kemudian teknik yang ketujuh yaitu teknik vouching, meliputi memilih catatan yang ada pada catatan akuntansi dan memperoleh dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan juga ketelitian transaksi yang dicatat. Kemudian teknik yang kedelapan yaitu teknik observing. Observing atau pengamatan berhubungan dengan memperhatikan dengan menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan atau suatu proses. Kegiatan tersebut bisa merupakan proses yang rutin dari suatu jenis transaksi seperti penerimaan kas, untuk melihat apakah pegawai melaksanakan tugasnya sesuai dengan kebijakan dan juga prosedur yang telah ditetapkan. Kemudian teknik yang kesembilan yaitu teknik reperforming. Penerapan yang paling sering dilaksanakan yaitu melakukan kembali perhitungan dan rekonsiliasi yang telah dibuat oleh klien. Kemudian teknik yang terakhir dalam pengumpulan data ini yaitu teknik computer assistant call audit technique, atau apabila catatan akuntansi klien menggunakan media elektronik, auditor dapat menggunakan teknik komputer assistant audit technique untuk membantu dalam pelaksanaan beberapa prosedur yang telah dibicarakan sebelumnya. Untuk teknik yang selanjutnya terdapat teknik analisis data. Di sini terbagi dalam dua teknik, di mana ada kuantitatif dan juga ada kualitatif. Ini tidak asing bagi mahasiswa.
karena dua teknik ini juga berkaitan nantinya untuk pada tahap terakhir, yaitu kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama yaitu kuantitatif, di mana penelitian kuantitatif ini adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah mengembangkan dan menggunakan model-model sistematis, teori-teori, dan juga hipotesis yang dikaitkan dan mempunyai kejelasan unsur. Kemudian, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian kuantitatif ini yang pertama yaitu langkah penelitian, di mana segala sesuatu direncanakan sampai matang ketika persiapan disusun dapat menggunakan sampel dan juga hasil penelitiannya diberlakukan untuk populasi. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu hipotesis. Hipotesis mengajukan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian hipotesis menentukan hasil yang diramalkan. Kemudian yang ketiga yaitu desain, di mana dalam desain langkah-langkah penelitian dan juga hasil yang diharapkan jelas itu dipaparkan melalui desain tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pengumpulan data. Kegiatan dalam pengumpulan data memungkinkan untuk diwakilkan, di mana data-data ini akan disajikan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data, di mana dilakukan setelah semua data terkumpul. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif menurut Criswell pada tahun 1998 merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang disajikan berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial, meneliti mengenai kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden, dan juga melakukan studi pada situasi yang alami. Kemudian jenis penelitian kualitatif ini ada 5, yaitu yang pertama ada biografi, di mana penelitian biografi adalah studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen dan juga arsip-arsip. Kemudian jenis penelitian yang kedua yaitu fenomenologi, di mana fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasarkan oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Kemudian yang ketiga yaitu grounded theory. Walaupun suatu studi pendekatan menekankan arti dari suatu pengalaman untuk sejumlah individu, tujuan pendekatan grounded theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Kemudian yang keempat yaitu etnografi, di mana etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Kemudian yang kelima ada studi kasus. Studi kasus ini umum bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, karena sebagian besar mahasiswa melakukan studi kasus ini. Studi kasus ini apa sih? Studi kasus ini adalah studi yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan juga menyertakan berbagai sumber informasi. Kemudian, metode pengumpulan data pada penelitian kualitatif ini yaitu ada 4. Yang pertama, wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga dokumen, dan juga yang keempat adalah focus group discussion atau FGD. Selain itu, terdapat beberapa hubungan atau perbedaan antara kuantitatif dan juga kualitatif ini. Perbedaan kedua yang paling mendasar dari kedua metode tersebut yaitu terletak pada strategi dasar penelitiannya. Penelitian kuantitatif dipandang sebagai sesuatu yang bersifat konfirmasi dan juga deduktif, sedangkan penelitian kualitatif bersifat eksploratoris dan juga induktif. Kemudian penarikan kesimpulan bersifat deduktif yaitu sesuatu yang bersifat umum ke sesuatu yang bersifat khusus. Kemudian ada 2 alasan mengapa seseorang peneliti menggunakan 2 paradigma sekaligus. Yang pertama yaitu untuk kelengkapan data, di mana peneliti menganggap data yang telah didapatkannya belum memadai untuk dianalisis guna mendapatkan kesimpulan yang meyakinkan. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena kebutuhan penelitian.
Setelah data terkumpul, kemudian diolah, peneliti merasa kurang puas dengan hasil penelitiannya, sehingga dia membutuhkan penelitian lanjutan agar lebih komprehensif. Namun, demikian dalam penelitian paradigma ganda ini, peneliti sebaiknya tetap berpedoman pada satu paradigma utama, sementara paradigma yang lain hanya sebagai pendukung atau pelengkap. Hal ini agar memberikan kejelasan bobot ilmiah dari hasil penelitian yang dipaparkan. Bagaimanapun, penilaian kualitas penelitian terhadap setiap paradigma memiliki cara pandang dan landasan teoritis yang tersendiri. Wah, tidak terasa nih, sudah selesai pemaparan aku mengenai metodologi audit sektor publik, di mana pengumpulan data juga analisis data. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kemudian jangan lupa follow Instagram aku di bernama Esti Laili. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.